Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik pagi hari ini. Dan kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bersyukur kami buat kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hari akan kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Tapi sebelumnya kami rindu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami perlu hikmat yang daripada-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk menerimanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ini sudah banyak kita mendengar kebenaran firman Tuhan ya. Minggu lalu kita sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus pribadinya, lalu baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, langkah-langkah menerima baptisan Roh Kudus dan tanda-tanda kita kepenuhan Roh Kudus. Pagi hari ini kita belajar tentang tujuan pemberian karunia Roh Kudus. Ternyata ketika kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, maka akan ada pemberian-pemberian yang diberikan di dalam kehidupan kita. Dan pemberian-pemberian ini ada tujuannya. Di dalam kita akan baca ayat pokok kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk mengadakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, jadi di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai dengan ayat 10 ini ada 9 karunia yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada 9 karunia yang diberikan oleh Roh Kudus buat saya dan buat saudara sebagai orang-orang yang percaya. Memang ada banyak ya di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, Efesus 4 ayat 11. Di sana ada karunia-karunia yang lain. Tetapi pada saat ini kita hanya membahas tentang 9 karunia di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ini tadi. Ya. Apa kesembilannya itu? Kesembilan karunia itu mari kita lihat. Yang pertama adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, lalu karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Ya, jadi ada 9 dan ke-9 ini bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu karunia pewahyuan, yaitu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, dan karunia membedakan roh. Lalu karunia-karunia kuasa, yaitu karunia iman, kesembuhan, dan mujizat. Lalu karunia-karunia pengucapan, yaitu karunia untuk bernubuat, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Jadi ada 9 yang dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada karunia yang diberikan kepada kita. Karunia ini tentunya diberikan ada maksud dan tujuan daripada Tuhan buat saya dan buat saudara. Tujuannya apa? Yang pertama adalah menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kuasanya, ya, menyatakan kuasa Tuhan. Kalau di dalam Matius 12 ayat 28, kalau kita baca di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-28, begini kata firman Tuhan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, kalau ada hamba Tuhan, ada orang-orang percaya yang mengusir setan dalam kuasa Allah. Ya, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka dengan cara itu kita menyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Ketika kita menyembuhkan orang dengan kuasa, karunia kuasa menyembuhkan, maka kita menyatakan kuasanya Tuhan bagi orang tersebut. Ya, itu maksud dari karunia ini. Kita diberikan karunia supaya kita menyatakan kuasanya Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua,
Karunia ini diberikan kepada kita untuk melengkapi setiap orang percaya dalam pelayanannya supaya lebih baik dalam melayani. Ya. Saya dan saudara ketika menjadi orang-orang percaya, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan, lalu dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang percaya, ada maksud dan tujuannya. Kita tidak hanya sebatas dengan kanak-kanak dalam rohani kita dipilih, sudah begitu saja. Tetapi Tuhan menghendaki kita supaya kita bisa bertumbuh. Dalam pertumbuhan kita itu kita bisa menjadi dewasa. Dan dalam kedewasaan kita itu kita bisa menghasilkan sesuatu, buah-buah yang menyenangkan bagi Tuhan. Buah-buah itu ada banyak dalam pelayanan kita. Nah, ini maksud daripada Tuhan dalam memberikan karunia ini. Supaya ketika kita melayani, kita diperlengkapi. Kita siap untuk melayani Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus Tuhan turun kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus Tuhan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Artinya, kita hanya bisa menjadi saksi, pelayan yang baik, kalau ada kuasa, kalau ada Roh Kudus Tuhan yang turun ke atas kita. Jadi, karunia itu tadi memperlengkapi kita semua sebagai orang-orang percaya dalam melayani Tuhan. Sebagai apapun pelayanan kita, sebagai apapun kita berdiri saat kita melayani, itu adalah bekal kita dalam melayani Tuhan. Sehingga pelayanan kita itu adalah pelayanan yang berdampak bagi orang lain. Ada sesuatu yang orang lain dapat nikmati dari pelayanan kita. Bukan garing ya, pelayanan yang kering, bukan. Tetapi pelayanan yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain, dan pelayanan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi karunia ini diberikan untuk keperluan saya dan keperluan saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Supaya kita bisa melayani lebih baik lagi di dalam Tuhan. Itu tujuan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, tujuan daripada karunia Roh Kudus ini adalah membangun jemaat. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 begini firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Memang terlebih dahulu ketika kita menerima karunia itu, kita dibangun secara pribadi. Kita dibangun oleh Tuhan secara pribadi menjadi pribadi yang utuh. Menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam Tuhan. Dan pribadi yang lebih kuat ini disatukan dengan pribadi-pribadi yang lain, yang memiliki karunia-karunia yang lain, yang dipersatukan, yang dipergunakan untuk membangun jemaat. Supaya membawa jemaat itu lebih baik, lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menerima karunia, menyatakan bahwa dia memiliki karunia Tuhan, tetapi dia bertujuan untuk memecah belah jemaat Tuhan, itu bukan karunia Tuhan. Ya, karena karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu tujuannya jelas membangun jemaat untuk kepentingan bersama. Kalau hanya untuk kepentingan pribadi, itu bukan karunia Roh Kudus. Tapi karena dikatakan tadi, karunia Roh Kudus itu adalah kepentingan bersama untuk membangun jemaat. Ya. Lalu, kepada siapakah karunia-karunia ini diberikan? Kalau di dalam ayat ini tadi, tiap-tiap orang. Setiap orang bisa menerima karunia Roh Kudus itu. Karena karunia adalah pemberian. Jadi tergantung kepada si pemberi. Ya, kita bisa menerima kalau kita diberikan. Tergantung kepada Roh Kudus. Kepada siapa dia mau memberikan, kepada siapa dia mau memberikan pemberiannya itu. Kita hanya berdoa, kita hanya berharap kepada Tuhan, kita hanya membangun diri kita supaya kita lebih dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita berhak, sehingga kita layak untuk menerima pemberian-pemberian Roh Kudus itu tadi. Sehingga kita layak untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus itu tadi. Jadi semua orang bisa saja menerima karunia, bukan hanya misalnya pelayan-pelayan Tuhan yang di depan saja yang kita lihat yang biasa menyampaikan firman Tuhan atau hal-hal lainnya. Tidak. Semua orang bisa saja menerima pemberian Roh Kudus. Itu tergantung kepada Roh Kudus itu sendiri. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Pemberitaan Injil itu diteguhkan oleh karunia-karunia Roh tersebut.
Ada banyak kita lihat penginjil-penginjil yang menjadi berkat ketika mereka menyampaikan Injil, lalu mereka berdoa, ada mujizat-mujizat dinyatakan. Maka orang semakin melihat bahwa wah, ini benar-benar firman Tuhan. Tuhan berkuasa di dalam penyampaian firman Tuhan itu ya. Jadi Injil ini diteguhkan oleh karunia-karunia yang menyertainya. Ada karunia kesembuhan misalnya. Itu akan meneguhkan Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan berdoa, ada mujizat terjadi. Ketika hamba Tuhan berdoa, ada kesembuhan terjadi. Ketika kita berdoa, ada mujizat yang dialami oleh orang yang kita doakan. Maka Injil yang kita sampaikan itu diteguhkan. Mereka akan semakin teguh di dalam itu. Dan mereka akan menerima Injil itu dengan baik di dalam hidup mereka. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Bahan perenungan kita pada pagi hari ini adalah, sudahkah kita menerima baptisan Roh Kudus? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau memang yang belum, mari kita menghubungi kalau di tempat ini ada pengembalaan, supaya mungkin kita bisa dibimbing, didoakan, supaya kita menerima juga baptisan Roh Kudus itu. Lalu, selama ini sudahkah kita berhasil membawa orang kepada Kristus melalui kesaksian kita? Ingat, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita akan menjadi saksi kalau sebelumnya kita sudah menerima kuasa. Kesaksian kita akan menjadi berkat kalau ada kuasa itu di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau supaya orang bisa menerima Tuhan sebagai juru selamatnya melalui kesaksian kita, miliki kuasa Roh Kudus itu. Milikilah karunia Roh Kudus itu. Lalu yang ketiga, apakah Anda mengenal orang yang menerima Tuhan Yesus karena mengalami mujizat dalam hidupnya? Adakah yang kita mengenal? Karena ada banyak juga kita mendengar kesaksian bahwa mereka menjadi orang percaya karena mereka mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Kita harus terus berdoa supaya Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia roh, supaya penginjilan atau supaya pelayanan kita semakin efektif, semakin baik di dalam Tuhan. Apapun pelayanan kita, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu akan semakin baik tentunya. Mari kita hafalkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ini kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, karena pagi hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi bagian kami pribadi lepas pribadi. Besertalah Tuhan dalam hidup kami di sepanjang hari ini, tuntun kami dan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kesuksesan dan keberhasilan menjadi bagian kami di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.